Oke, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai PPh pasal 26. Teman-teman jangan skip ya video ini. Let's go. Oke, selanjutnya apa itu PPh pasal 26? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 itu adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Selain itu adalah bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Nah, next. Tarif PPh pasal 26. Pertama, tarif 20% final atas jumlah bruto. Nah, yang dikenakan itu atas dividen bunga termasuk premium, diskonto, intensif yang terkait dengan beberapa jenis atau jaminan pembayaran pinjaman royalti, dan ada juga seperti kegiatan hadiah dan penghargaan. Nah, itu juga seperti sewa dan royalti. Next. Oke, selanjutnya tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan. Nah, itu pendapatan dari penjualan yang ada di aset di Indonesia, premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi yang ada di luar negeri. Itu tadi. Oke, lanjut. Yang ketiga, tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut itu telah ditanamkan kembali di Indonesia. Nah, itu tadi yang sudah termasuk BUT atau bentuk usaha tetap. Nah, untuk yang selanjutnya itu kapan dilakukan penyetoran dan pelaporan. Nah, yang pertama, saat terutang. Nah, pada bulan dilakukannya pembayaran, yang kedua disediakan untuk dibayarkan, dan yang terakhir itu telah jatuh tempo pembayarannya, itu tadi saat terutangnya. Oke, selanjutnya itu mengenai penyetoran PPh pasal 26. Yang pertama itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP atau surat setoran pajak. Next. Pelaporan. Nah, pelaporannya itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT masa. Nah, untuk pelaporannya itu bisa dilaporkan di KPP seperti biasa. Oke, kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung PPh pasal 26. Kita bisa lihat di sini contoh perhitungannya. Nah, penjualan saham antara perusahaan kondit atau perusahaan tujuan khusus yang berkedudukan di negara yang menyediakan pajak. Nah, kita lihat di sini perkiraan netonya itu sama dengan 25% kali harga jualnya. Nah, didapat tarif efektifnya itu 20% dikali 25% dikali harga jual sama dengan 5% dikali dengan harga jualnya, itu final bersifat. Nah, perhitungan besarnya neto itu adalah dibayar perusahaan asuransi di luar negeri sebesar 50%. Yang kedua itu dibayar perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia. Nah, itu untuk perusahaan asuransi yang ada di luar negeri. Nah, tarifnya itu sebesar 10%. Ini yang kedua. Oke, next. Yang ketiga itu dibayar perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri itu sebesar 5%. Nah, itulah tadi beberapa contoh materi mengenai PPh pasal 26. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe video kali ini agar saya juga lebih semangat untuk mengupload beberapa materi yang akan saya jelaskan. Terima kasih.